Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dimas Zaki Ahmad Mahendra, kelas 12 MIPA 5. Di sini saya akan menyampaikan teks editorial yang berjudul Demo Omnibus Law di Jakarta. Omnibus Law RUU Cipta Kerja resmi disahkan menjadi undang-undang oleh Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI pada tanggal 5 Oktober 2020. Meski mendapat berbagai penolakan dari berbagai elemen masyarakat. Dalam proses pengesahan RUU Cipta Kerja ini, seperti yang dilansir pada laman tirto.id pada tanggal 7 Oktober 2020, mendapat berbagai fakta, dimulai dari 257 anggota DPR bolos pada saat pengesahan, hingga fraksi Demokrat walkout dari paripurna. Sebelumnya, pada 12 Februari 2020, pemerintah telah menyerahkan surat Presiden RUU Cipta Kerja dan naskah akademik kepada DPR RI. Pemerintah diwakilkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Keuangan, Menteri Agraria dan Tata Ruang, serta Menteri Ketenagakerjaan, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Draft tersebut diterima oleh Ketua DPR RI Puan Maharani serta wakilnya Aziz Syamsuddin. Fraksi Partai Demokrat walkout dari paripurna saat pembahasan Omnibus Law RUU Cipta Kerja karena menganggap tak diberikan kesempatan berbicara mengenai pandangan mini fraksi. Saat itu, anggota DPR RI Beni Harman meminta kepada Wakil Ketua DPR RI Aziz Syamsuddin selaku pemimpin sidang agar diberikan waktu berbicara menyampaikan pandangan fraksi Partai Demokrat terhadap Omnibus Law. Namun Aziz mengatakan pandangan fraksi Partai Demokrat akan diberikan kesempatan setelah perwakilan pemerintah menyampaikan pandangannya, hingga Ketua DPR RI pun mematikan mikrofon Pak Beni Harman. Namun pengesahan RUU ini yang dilaksanakan pada tanggal 5 Oktober 2020 menuai pro dan kontra untuk berbagai belah pihak, terutama pada masa buruh, yang dimana terdapat pasal-pasal yang bertentangan bagi mereka, yakni contohnya aturan yang mengenai sanksi bagi pengusaha yang tidak membayarkan upah sesuai ketentuan dihapus lewat UU Cipta Kerja. Dan juga di sini saya akan menampilkan pasal-pasal yang menuai kontroversi. Yang pertama, pasal 79 ayat 2 huruf B mengatur pekerja wajib diberikan waktu istirahat mingguan 1 hari untuk 6 hari kerja dalam 1 pekan. Yang kedua, pasal 79 ayat 3 hanya mengatur pemberian cuti tahunan paling sedikit 12 hari setelah pekerja atau buruh bekerja selama 12 bulan secara terus-menerus. Yang ketiga, pasal 79 ayat 4 menyatakan pelaksanaan cuti tahunan diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama, dan masih banyak lagi pasal kontroversi. Ternyata BEM SI sudah mengirim surat terbuka kepada Presiden Joko Widodo pada tanggal 13 April 2020. Namun hal itu tidak dihiraukan oleh beliau. Dan pada akhirnya DPR mengesahkan RUU Cipta Kerja tersebut pada tanggal 5 Oktober 2020. Dalam hal ini memicu kontroversi dari buruh, mahasiswa, dan rakyat kecil lainnya pada DPR. Lalu masa buruh dan serta BEM SI pun menyatakan untuk menyuarakan pendapat mereka di depan gedung DPR pada tanggal 6-8 Oktober 2020. Demonstrasi massa buruh, mahasiswa, dan aktivis berbagai organisasi masyarakat sipil meluas di Jakarta, Jogja, Malang, Medan, dan berbagai kota lainnya. Kamis 8 Oktober 2020, aksi demo di berbagai kota itu digelar untuk menolak pengesahan Omnibus Law RUU Cipta Kerja Ciptaker. Seperti yang dilansir pada laman tirto.id, demonstrasi menolak Omnibus Law Ciptaker telah meletup di Jakarta pada 6-8 Oktober 2020. Dalam 3 hari itu, Polda Metro Jaya menangkap 600 pendemo sebanyak 6 mahasiswa Universitas Jababeka. Namun suara mereka pun tidak didengar oleh para wakil rakyat. Dengan hal ini, Fraksi Rakyat Indonesia atau FRI mengagendakan demo pada 20-22 Oktober 2020. Mahasiswa dan buruh juga menyatakan akan kembali demonstrasi pada Selasa hingga Kamis 20 sampai 22 Oktober 2020.
BEM-ESI dan Gerakan Buruh Indonesia semuanya mengusung sikap yang serupa, yakni menolak Omnibus Law. Namun sangat disayangkan aksi demonstrasi tersebut berakhir dengan ricuh maupun anarkis. Argumen saya pada peristiwa tersebut, saya termasuk orang yang berada di posisi netral. Tetapi sanak saudara saya ada yang berada di posisi buruh, yang dimana merasa kesulitan dengan adanya RUU Ciptaker ini. Oleh karena itu, saya ikut menyampaikan aspirasi mereka. Menurut saya, orang yang berada di posisi pro terhadap RUU ini tidak masalah, karena itu pendapat mereka, karena UU ini pun ada dampak positif bagi negara. Namun yang diminta oleh massa buruh maupun mahasiswa yakni perubahan pada pasal-pasal yang menuai kontroversi. Namun ada saja pendemo yang kemakan hoaks. Berikut saya tampilkan contoh pasal-pasal yang hoaks. Tapi saya belum bisa pastikan kebenarannya, karena file asli RUU Ciptaker ini pun belum ada sampai saat ini. Dan demonstrasi massal yang terjadi di gedung DPR maupun di kota lainnya itu merupakan hal yang wajar dalam bentuk demokrasi. Yang tidak wajar itu ialah oknum-oknum yang memprovokasi jalannya demo yang menjadi ricuh, yaitu memicu kerusuhan dengan melempar batu dan memprovokasi petugas yang berjaga. Akibatnya kerusuhan dan bentrokan pecah hingga aparat kepolisian membubarkan massa dengan gas air mata. Namun ada yang membakar sebuah pos polisi dan membakar salah satu halte busway di Jakarta. Namun banyak yang belum mengetahui bahwa yang melakukan aksi anarkis tersebut adalah oknum provokator alias bukan mahasiswa maupun massa buruh. Hal ini sangat disayangkan karena bisa membuat nama mahasiswa menjadi tercoreng. Bahkan sampai ada mahasiswa yang diculik oleh petugas demo karena disangka yang melakukan hal tersebut, hal anarkis tersebut. Jadi kesimpulannya adalah melakukan demonstrasi itu boleh-boleh saja, tetapi jangan sampai anarkis, apalagi sampai terprovokasi oleh oknum tak dikenal. Dan sebelum demo, jangan mau terpancing oleh hoax oleh media. Sekian teks editorial dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.